وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencinta dakwah? Semoga kita dalam keadaan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga berdasarkan hadis berikut tercatat dalam Ar-Riyadih An-Nadahirah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu an dan bersabda, "Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" Aisyah menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, yaitu ayahmu masuk surga dan kawannya adalah Ibrahim, Umar masuk surga dan kawannya Nuh, Utsman masuk surga dan kawannya adalah aku, Ali masuk surga dan kawannya adalah Yahya bin Zakaria, Talha masuk surga dan kawannya adalah Daud, Az-Zubair masuk surga dan kawannya adalah Ismail, Sa'ad masuk surga dan kawannya adalah Sulaiman, Sa'id bin Zaid masuk surga dan kawannya adalah Musa bin Imran, Abdurrahman bin Auf masuk surga dan kawannya adalah Isa bin Maryam, Abu Ubaidah ibnu Jarrah masuk surga dan kawannya adalah Idris alaihi salam." Kisah singkat 10 sahabat. Yang pertama, Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya berbeda keluarga. Bila Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari keluarga Hashim. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar serta memiliki akhlak yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakter yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar minum arak ataupun menyembah berhala. Dia tidak pernah berdusta. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar ketimbang para sahabat yang lain sehingga tampak menonjol di tengah-tengah orang lain. Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, niscaya akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Quran pun banyak mengisyaratkan sikap dan tindakannya seperti yang dikatakan dalam firman-Nya. Quran surat Al-Lail 5-7, 17-21, surat Al-Fusilat yang ke-30, At-Taubat ayat ke-40. Dalam masa yang singkat sebagai khalifah, Abu Bakar telah banyak mempengaruhi kehidupan kaum muslimin, memerangi nabi palsu dan kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Pada masa pemerintahannya pula lah penulisan Al-Quran dalam lembaran-lembaran dimulai. Yang kedua, Umar ibn Khattab. Ia berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih satu kakek, yakni Ka'ab bin Lu'ay. Umar masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah dan suami adiknya Sa'id bin Zaid pada tahun ke-6 kenabian. Dan sebelum Umar telah ada 39 orang lelaki dan 26 wanita yang masuk Islam. Di kaumnya, Umar dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog, bertemperamen kasar. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan. Begitupun dia saat hijrah. Umar adalah segelintir orang yang berhijrah dengan terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang hari dan melewati gerombolan Quraisy. Ketika melewati mereka, Umar berkata, "Aku akan meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa yang ingin menuju Madinah? Siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan putranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silakan menghadang aku di belakang lembah ini." Mendengar perkataan Umar, tak seorang pun yang berani memututis apalagi mencegah Umar.
Banyak pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan firman-Nya, seperti saat peristiwa kematian Abdullah bin Ubay, Quran surat 9 ayat 84, ataupun saat penentuan perlakuan terhadap tawanan saat perang Badar. Pendapat Umar dibenarkan Allah dengan turunnya ayat 67 surah Al-Anfal. Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Sampai setiap malam ia berkeliling khawatir masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya, serta kekuasaan Islam pun semakin meluas keluar Jazirah Arab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Sebuah hadis yang menggambarkan pribadi Utsman, orang yang paling kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar, dan paling teguh dalam menjaga ajaran Allah adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tirmizi. Utsman adalah seorang yang sangat dermawan. Adalah sebuah persiapan pasukan pernah Utsman yang membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah saat kesulitan air, Utsmanlah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Pada masa kepemimpinannya, Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dan lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama yang masuk Islam. Ia menggantikan posisi Rasulullah SAW di tempat tidurnya saat beliau hijrah. Ali yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putri kesayangannya Fatimah. Ali yang sangat sederhana kehidupannya. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Pada perang Uhud terkena lebih dari 70 tikaman atau pernah serta jari tangannya putus. Namun Talha yang berperawakan kekar tetap sangat kuat. Inilah yang melindungi Rasulullah di saat-saat genting. Beliau memamapah Rasulullah yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan. Karena mengira Rasulullah SAW wafat, saat itu Talha berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Sejak itu beliau mendapat julukan burung elang dari Uhud. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha. Yang keenam, Al-Zubair bin Awam. Beliau muslim pada usia 15 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun dengan siksaan yang ia terima dari pamannya sendiri. Kepahlawanan Al-Zubair ibnu Awam pertama terlihat dalam perang Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'id ibnu As. Al-Zubair ibnu Awam berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal ini membuat pasukan Quraisy ketakutan. Rasulullah sangat mencintai Al-Zubair ibnu Awam. Beliau pernah bersabda, "Setiap Nabi memiliki pengikut pendamping yang setia, dan hawariku adalah Al-Zubair ibnu Awam." Al-Zubair ibnu Awam adalah suami Asma binti Abu Bakar yang mengantarkan kemakanan para Rasul saat beliau hijrah bersama ayahnya. Pada masa pemerintahan Umar, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi dan Mesir, bin As meminta bela bantuan pada Amirul Mukminin. Umar mengirimkan 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan, dan ia menulis surat yang isinya, "Aku memberi 4.000 prajurit bela bantuan yang dipimpin 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang. Tahukah anda siapa 4 orang komandan itu? Mereka adalah Ubaidah ibnu As-Samain, Al-Miqda'ad ibnu Awad, Maslamah bin Khalid, dan Az-Zubair bin Awam." Demikianlah dengan izin Allah, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang sukses. Namun saat berhijrah, ia meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. Namun saat telah di Madinah pun, beliau kembali menjadi seorang yang kaya raya. Dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 400 dinar. Sedang yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang, termasuk Ali dan Utsman. Beliau pun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada Usmahatul Muslimin, sehingga Aisyah berdoa, semoga Allah memberi minum kepadanya air dan mata air salsabil di surga. Yang 8, Sa'id bin Abi Waqqas, orang pertama yang terkena panah fi sabilillah. Seorang yang keselamanya sangat dikencam oleh ibunya, namun tetap tabah dan kukuh pada keselamanya. Yang keempat, Said bin Zaid, adik ipar Umar, adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh bihayah Islam tanpa memiliki kitab ataupun nabi mereka, seperti halnya Salman Al-Farisi dan Abu Zar Al-Khifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh
ketentraman dan keamanan serta penghilang rasa lapar. Karena Sa'id adalah seorang sahabat yang dermawan dan murah tangan. Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ia terpaksa membunuh ayahnya saat Badar, sehingga Allah menurunkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Begitupun dalam perang Uhud, Abu Ubaidillah yang mencatat besi tajam yang menempel pada kedua rahang Rasulullah, dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah SAW sebagai pemegang amanah umat. Seperti dalam sabda beliau, tiap-tiap umat adalah orang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Sekian sebabnya dakwah. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.